Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau telah mempersatukan kami kembali dalam persekutuan lewat udara ini. Kami rindu pada hari ini mendengarkan pencerahan daripadamu tentang rahasia hidup berkecukupan. Berbicaralah karena kami sudah siap mendengarkan. Walau kami tidak saling bertatap muka, hamba sangat percaya Roh-Mu yang kudus ada di setiap ruangan di mana kami berada, sehingga si iblis tidak berkuasa sama sekali untuk mengganggu konsentrasi kami. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dengan naiknya harga-harga bahan kebutuhan pokok, keadaan memang semakin sulit. Dalam keadaan seperti ini, tentu banyak orang yang merasa serba tidak cukup. Ya, soal ketidakcukupan. Hidup ini memang diliputi oleh berbagai kekurangan atau ketidakcukupan. Masalah ketidakcukupan, masalah ketidakpuasan di dalam hidup ini, inilah yang saya angkat menjadi tema renungan kita hari ini. Rahasia untuk hidup berkecukupan, atau boleh juga kita tingkatkan menjadi rahasia untuk hidup berkelimpahan. Ada seorang tokoh Alkitab yang mengetahui rahasia hidup berkecukupan, merasa puas dengan kehidupannya sehingga ia senantiasa bersukacita. Tokoh itu bernama Paulus. Ia berkata dalam Filipi 4 ayat 10 sampai dengan 13 demikian. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus mengetahui rahasia hidup berkecukup. Apapun keadaannya, apapun yang ia alami, Paulus mengerti apa arti kekurangan dan apa arti kelimpahan. Tetapi ia mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ia merasa hidupnya berkecukupan. Apa rahasia Paulus sehingga ia merasa hidupnya berkecukupan? Ia puas dengan kehidupannya. Ia bisa bersukacita senantiasa. Kalau kita lihat pada masa muda, ia kaya, tetapi sekarang ia miskin. Dulu ia sehat, tetapi sekarang ia menderita suatu penyakit yang tidak kunjung sembuh. Dulu ia adalah orang bebas, tetapi sekarang ia ada di penjara. Ia menulis kalimat-kalimat yang indah ini dari sebuah penjara di kota Roma. Apa rahasia Paulus puas dengan kehidupannya? Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya mencoba merenungkan hal ini, mencoba memberikan jawaban dalam dua bagian. Pada bagian pertama, saya mengajak saudara merenungkan kenapa manusia merasa tidak berkecukupan dalam hidupnya. Dan pada bagian kedua nanti, kita akan merenungkan rahasia hidup berkecukupan, rahasia hidup berkelimpahan. Mari kita mulai dengan bagian pertama. Kenapa manusia merasa hidupnya tidak cukup?
Saya mendapatkan 3 sebab sebagai berikut. Pertama, saya sebut nafsu tidak terkendali. Begini, saudara, orang bijak mengatakan seperti minum air garam. Semakin meminumnya, semakin terasa haus. Nafsu tidak terkendali, tidak pernah ada puasnya. Nafsu tidak terkendali, ibarat laut yang tidak ada dasarnya. Kalau sudah dapat 1 juta rupiah, ingin 5 juta. Kalau sudah dapat 5 juta, ingin 10 juta. Dapat 10 juta, ingin 50 juta, dan seterusnya. Sehingga manusia tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas. Bisa jadi pada waktu harga cabai naik di pasar, orang yang jualan cabai sesudah mendapat untung 1 juta rupiah karena cabai sedang naik harga, berkata, betul aku beruntung 1 juta, tetapi aku salah. Aku bisa dapat untung 2 juta kalau barang ku tahan dulu, tidak kujual 1-2 hari ke depan. Saudara lihat, dapat 1 juta tidak cukup, ingin 2 juta. Inilah manusia yang dikuasai hawa nafsu. Penyebab yang kedua yang membuat hidup kita tidak berkecukupan adalah kehidupan yang dikendalikan, yang dikuasai oleh apa yang saya sebut target. Dalam karir saya dulu, saya menghabiskan waktu di perusahaan yang selalu berbicara tentang target. Saya mengerti sekali tentang apa yang dimaksud dengan target. Tata kelola perusahaan mengajarkan agar kita tidak pernah puas betapa besar sekalipun hasil pencapaian kita. Kita selalu dipacu untuk meningkatkan hasil, mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Semuanya berorientasi pada target. Dan ada pula yang mempraktekkan tata kelola perusahaan ke dalam pelayanan rohani. Misalnya, seorang penginjil diutus ke tempat pelayanan dengan target tertentu untuk mempertobatkan sekian jiwa dalam waktu 1 tahun. Kalau tidak berhasil, dia akan dipanggil pulang. Saya pikir, kalau cara seperti ini diterapkan oleh William Carey, penginjil di India, atau Adoniram Judson di Birma, barangkali tidak ada hasil pelayanan Injil. Karena orang India dan orang Birma yang dipertobatkan mereka terjadi sesudah bertahun-tahun mereka melayani. Bukan hanya dalam pelayanan, tetapi ada pula keluarga yang dikelola seperti mengelola perusahaan berorientasi pada target. Penghasilan saya bulan ini harus demikian, bulan depan harus demikian. Tahun ini anak saya harus begini, tahun depan harus begitu. Ada target-target yang harus dicapai. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sesudah mempelajari firman Tuhan, saya tidak pernah melihat firman Tuhan berbicara tentang orientasi target. Firman Tuhan berbicara, berkat Tuhanlah yang membawa keberhasilan dalam kehidupan ini, bukan usaha manusia. Kunci dari berkat, kunci dari keberhasilan adalah Tuhan sendiri. Orientasi target membuat suasana selalu tegang dalam perusahaan. Orientasi target dalam pelayanan membuat pelayanan itu menegangkan. Orientasi target dalam keluarga membuat suasana tegang dalam hubungan suami istri dan anak-anak. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya tidak tahu apakah saudara sependapat dengan saya tentang hal ini. Saudara tentu punya pertimbangan-pertimbangan dan pengalaman-pengalaman. Tetapi sekurangnya, cobalah renungkan tentang hal ini. Penyebab ketiga yang membuat manusia selalu merasa tidak cukup adalah suka membanding-bandingkan. Membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan keluarga kita dengan keluarga orang lain. Kami sama-sama datang ke Jakarta ini. Pendidikan kami sama. Tetapi lihat, dia sudah punya mobil yang bagus, sudah punya rumah sendiri, sedang kita masih ngontrak dan baru punya sepeda motor.
Kita sama-sama jualan di pasar, tetapi tetangga kita sudah punya pesawat televisi yang lebih besar. Saya merasa lebih pintar dari teman saya, tetapi kok dia lebih kaya dari saya. Saudara, membanding-bandingkan membuat kita merasa tidak cukup. Kalau kita melihat ke atas, maka kita merasa rendah. Tapi coba saudara melihat ke bawah, maka saudara akan merasa tinggi. Tetapi, baik melihat ke atas, baik melihat ke bawah, apa gunanya saudara? Hal ini tidak menambah apapun terhadap saudara. Membanding-bandingkan menjadikan kita merasa tidak cukup dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itulah 3 buah penyebab dari ketidakpuasan manusia. Yang pertama, nafsu tidak terkendali. Yang kedua, hidup yang dikuasai oleh target. Dan yang ketiga, suka membanding-banding. Sekarang, mari kita masuk bagian kedua dari renungan ini, mencari jawaban atas rahasia hidup berkecukupan. Saya akan menyampaikan 4 kunci untuk hidup berkecukupan. Pertama, bersyukur. Bersyukur adalah satu sikap hidup yang memberikan jaminan kepuasan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, bersyukurlah di dalam segala hal, oleh karena itulah yang dikehendaki Yesus Kristus di dalam kamu. Bersyukur menyenangkan Allah. Sebaliknya, bersungut-sungut menimbulkan kebenciannya. Saudara masih ingat ketika umat Israel berjalan dari tanah perbudakan di Mesir ke tanah perjanjian. Walaupun Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka, manna, burung puyuh, tiang api, tiang awan, air di padang gurun, tetapi mereka tetap bersungut-sungut. Dan itulah sebabnya semua mereka yang lahir di Mesir tidak sampai di tanah perjanjian kecuali Yosua dan Kaleb. Sekali lagi, Tuhan benci akan orang yang bersungut-sungut. Bagaimana dengan saudara? Apakah pernah bersungut-sungut atau masihkah bersungut-sungut? Hari ini, ubah sikap saudara. Ucapkan syukur dalam segala hal. Suatu ketika, adik kandung saya punya masalah dengan pembuluh jantungnya yang membuat kami keluarga besar merasa sedih dan prihatin karena memerlukan biaya operasi yang sangat besar, sekitar 500 juta rupiah. Tetapi di balik penderitaan ini, saya melihat sesuatu yang lain. Pada waktu tubuh kita dalam keadaan sehat, jarang kita mengucap syukur akan hal ini. Tetapi lewat kejadian yang dialami saudara saya menyadari bahwa nilai pembuluh darah yang sehat itu adalah 500 juta rupiah. Pernahkah saudara mengucap syukur apabila mempunyai pembuluh darah yang sehat? Nilainya 500 juta rupiah. Terus terang, sebelumnya saya tidak pernah bersyukur akan hal ini. Kalau hari ini kita ada dalam keadaan sehat, alangkah besarnya nilai berkat Tuhan. Saudara, kita akan malu sendiri apabila misalnya di pasar kita merasa dirugikan 1 juta rupiah dan kita mengatakan Tuhan tidak adil, seharusnya jumlah itu merupakan bagianku. Kita menjadi malu karena jumlah yang kita sebutkan itu sangat-sangat sedikit dibandingkan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara mungkin sudah pernah dengar, di Cina, ginjal yang sakit bisa diganti dengan ginjal orang lain. Biayanya mencapai ratusan juta rupiah. Saudara, pernahkah saudara bersyukur kalau masih memiliki ginjal yang masih baik? Belum lagi kaki yang sehat, berapa nilainya? Tangan yang sehat, berapa nilainya? Mata yang sehat, berapa nilainya semua? Pernahkah saudara bersyukur akan hal ini? Apakah kita harus sakit dulu agar kita bisa bersyukur? Saya kira tidak demikian. Mulai hari ini saudara, mari kita bersyukur. Bersyukur, kunci hidup berkecukupan. Kunci kedua, hidup berkecukupan adalah apa yang saya sebut, senangkan Yesus dan bukan manusia. Bukan maksud saya tidak mengasihi manusia.
Kita harus mengasihi Allah, kita harus mengasihi manusia. Tetapi prioritas pertama adalah mengasihi Allah. Matius 6 ayat 33 mengatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Kebutuhan materi, kebutuhan jasmani, apa yang kita makan, minum, pakai, tempat tinggal kita, kebutuhan dasar, semuanya dijamin oleh Tuhan. Tetapi satu hal yang diminta oleh Tuhan, nomor satukan Tuhan. Senangkan Yesus, bukan senangkan manusia. Di dalam kehidupan sehari-hari, ada orang yang lebih takut terhadap kerabat yang terdekat, takut terhadap bos atau pimpinan. Saudara bisa mencari hati kaum kerabat, tetapi ingat, satu hari hati saudara mungkin disakiti oleh kerabat itu. Saudara bisa hormat dan takut kepada atasan, tetapi ingat, satu hari atasan dan bos bisa memecat saudara. Yesus tidak pernah menyakiti hati saudara. Ia tidak akan memecat saudara. Bahkan secangkir air yang saudara berikan bagi pelayanan, Yesus perhitungkan. Mari kita periksa hidup keseharian kita. Apakah pada hari Minggu kita meninggalkan ibadah oleh karena kita menghadiri hajatan dari seseorang yang sangat kita hormati? Waktu persekutuan mungkin kita tidak hadir karena kita merasa ada urusan bisnis yang perlu dinomorsatukan. Saudara, cobalah dalam kesempatan ini periksa posisi. Apakah kita sudah menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau sudah, puji Tuhan, itu rahasia hidup berkecukupan. Kunci ketiga, saudara, saya katakan, kasihilah manusia dan bukan barang. Maksud saya dengan mengasihi barang begini. Misalnya seorang bapak baru beli sepeda motor, kemudian mencucinya 1-2 jam sehari. Ketika anaknya mendekat, dia berkata, "Sana-sana dulu, jangan ganggu papa sedang bersihkan sepeda motor." Kalau sedikit ada goretan di sepeda motor, ia berusaha keras mengelap, menghapus noda tersebut. Waktu 1-2 jam itu, alangkah lebih baiknya bila digunakan bercengkrama dengan anak-anak. Contoh lain, sekarang ini zamannya Facebook. Ibu-ibu yang berFacebook ria bisa menggunakan waktu berjam-jam di Facebook, tetapi kurang waktu untuk bercakap-cakap dengan suami dan anak-anak. Anak-anak juga menghabiskan lebih banyak waktu dengan permainan-permainan atau game. Barang-barang produksi teknologi ternyata menyita waktu kita tanpa kita sadari. Apakah namanya kendaraan, telepon genggam, komputer, internet membuat kita kehilangan waktu menikmati kebersamaan dengan keluarga yang terkasih. Saudara, sadari ada perangkap iblis dalam produk-produk teknologi. Segera tinggalkan semua kebiasaan kita menghabiskan waktu untuk perkara yang tidak ada gunanya, dan berikan perhatian untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak, untuk keluarga. Kasihi manusia dan bukan barang. Ada amin, saudara? Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan kunci terakhir, saudara, yang keempat, hati yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus. Sumber segala kekurangan dan ketidakpuasan itu terdapat di dalam hati manusia. Hati inilah yang tidak pernah puas. Hati inilah yang selalu menginginkan ini dan itu. Oleh karena itu, hati ini perlu dipertobatkan. Hati ini perlu mengalami perubahan. Tetapi saudara, kita tidak bisa mengubah hati kita. Kita tidak bisa mengubah hati lewat program training tertentu. Kita tidak bisa mengubah hati lewat kerja keras, lewat menyakiti diri, lewat berbagai cara atau teknik. Hanya Allah yang bisa merubah hati kita. Hanya Yesus Kristus yang bisa merubah hati kita. Hanya Roh Kudus yang bisa merubah hati kita. Dalam renungan-renungan suara pertobatan, sering sekali kita mendengarkan bahwa Roh Kudus dianugerahkan oleh Allah secara gratis. Namun ingat, Roh Kudus bukan anugerah murahan. Roh Kudus adalah anugerah yang paling mahal di dalam kehidupan saudara dan saya. Roh Kudus diberikan Allah
kepada manusia yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat dan Raja. Roh Kudus dalam hidup seseorang membuat orang itu mendapat pengalaman spiritual yang baru, suatu perubahan sikap hidup yang luar biasa, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, masalah ketidakcukupan, masalah ketidakpuasan di dalam hidup kita bukan masalah jasmani, tetapi masalah rohani. Harta kekayaan yang berlimpah, jabatan yang tinggi, kekuasaan yang besar, prestasi yang hebat tidak memberikan rasa cukup dan kepuasan dalam kehidupan seorang manusia. Seorang merasa cukup, merasa puas dalam hidupnya apabila ia memiliki kehidupan rohani yang sehat. Oleh karena itu, saudara, berilah perhatian pada masalah-masalah rohani, dan inilah saatnya untuk bergaul lebih akrab, bergaul lebih karib, mengetahui lebih jauh lagi tentang siapakah sebenarnya Yesus Kristus itu. Pengenalan terhadap Dia memberikan hidup yang dipenuhi sukacita, damai, sejahtera, hidup berbahagia. Bukan saja nanti pada masa kekekalan, tetapi juga pada waktu ini, sekarang dan di sini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan renungan berdasarkan firman-Mu. Kami bersyukur oleh karena sekarang kami mengetahui rahasia hidup berkecukupan. Apabila ada saudara-saudara yang dijamah oleh Roh Kudus, yang selama ini merasa hidupnya selalu berkekurangan, memiliki banyak kebutuhan yang tidak terpenuhi, hamba akan berdoa untuk saudara. Terima kasih Tuhan Yesus akan lawatan-Mu bagi saudara-saudara yang sudah mendengarkan siaran ini, sehingga mereka mengetahui rahasia hidup berkecukupan, rahasia hidup berkelimpahan. Berkati semua anak-anak-Mu yang sudah mengambil sikap pada hari ini, mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu di dalam hidupnya. Haleluya, haleluya, amin. Apabila ada di antara saudara yang ketika mendengarkan siaran ini dan merasa ada jamahan Roh Kudus, dan Roh Kudus mengingatkan dosa-dosa saudara, saya ajak saudara mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, hamba berterima kasih akan firman, akan lawatan-Mu dalam siaran ini. Hamba mengakui kehidupan hamba yang berdosa, yang tersesat selama ini. Ampuni hamba, pulihkan hidup hamba. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Bagi saudara-saudara yang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, saya akan berdoa untuk saudara. Saya mengundang saudara untuk menumpangkan tangan pada bagian tubuh yang sakit. Tetapi seandainya saudara tidak bisa menggerakkan tangan, pusatkan hati dan pikiran saudara pada bagian tubuh yang sakit. Tuhan Yesus berdasarkan firman-Mu, di mana Injil diberitakan ada kuasa yang menyertai kami dalam pelayanan. Yang sakit disembuhkan. Sembuhkan saudara-saudara yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang sudah dilawat oleh Roh Kudus dalam kesempatan ini. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Saya berdoa untuk semua pendengar siaran ini. Berkati dalam hidup mereka, dalam pekerjaan, usaha, studi, dan semua kegiatannya. Berkati rumah tangganya, berkati kehidupannya. Biarlah kami sama-sama bisa merasakan bahwa Yesus, Engkau memberkati kami dengan berlimpah. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.